Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada malam hari ini kita bakalan ngobrolin aja soal apa itu UU ITE, contoh kasus UU ITE dan sisi positif yang diambil dari kasus tersebut. Jadi pada malam hari ini kita kehadiran ada Afan, ada Najib, ada Rozin, ada Ilham, ada Robi dan juga Ando. Pada malam hari ini kita bakalan ngebahas seputaran UU ITE yang akan kita bahas secara bersama. Oke, langsung aja. Selanjutnya kita bakalan ngebahas apa sih UU ITE itu. Jadi kira-kira dari kalian, kira-kira ada nggak sih yang bisa jelasin apa itu UU ITE? Oke, di sini mau menjelaskan tentang UU ITE itu sendiri. Yang mana UU ITE adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berfungsi sebagai menentukan perilaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, dan merugikan kepentingan Indonesia. Yang mana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya. Oke, mungkin dari kawan saya Rozin ada perspektif lain, silahkan. Oke, jadi UU ITE yang aku tahu nih. Jadi kalau kalian belum tahu UU ITE itu apa sih? Jadi UU ITE itu yang ngatur tentang kegiatan elektronik kita, dan salah satu ayat atau undang-undangnya yang berbunyi barang siapa yang melakukan tindakan penyadapan dengan sengaja dan tanpa hak, dia akan dikenakan hukum atau denda. Itu ada di bab 7 tentang pelanggaran hak, pasal 30 ayat 1 dan 2. Begitu. Oh begitu, jadi sebenarnya banyak yang kita dapat dari pengertian apa itu UU ITE. Sekali lagi terima kasih kepada saudara Ilham dan saudara Rozin yang telah menjelaskan apa itu UU ITE dan sudah menjelaskan pasal-pasal yang terkandung di dalam UU ITE tersebut. Nah, jadi kan kita udah tahu tuh apa sih pengertian UU ITE, apa soal UU ITE, apa pasal-pasal yang terkait oleh UU ITE. Kali ini coba sih dari kalian ada nggak sih perspektif atau kayak pemikiran kalian tentang apa sih sisi positif dari Undang-Undang ITE? Kalau boleh dong langsung ngomong di obrolin aja kali ini. Oke, berdasarkan saya nih ya tentang hukum dan politik UU ITE mempunyai sisi positif bagi Indonesia, misalnya memberikan peluang bagi Indonesia, peluang bisnis bagi Indonesia untuk wira swastawan, karena penyelenggaraan sistem elektroniknya diwajibkan berbadan hukum dan berdomisili di Indonesia. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari teman saya yaitu Afan, kepada Afan. Nah, sini di saudara Najib sudah kita ketahui nih ada sisi positifnya. Dan di sini saya akan menambahkan mana yang setahu Afan sendiri bahwa sisi positif Undang-Undang ITE ini dia dapat kemungkinan memberikan perlindungan terhadap hukum dan memberikan perlindungan terhadap kegiatan ekonomi, misalnya transaksi dagang. Nah, dibalik itu juga penyalahgunaan internet yang merugikan orang lain dapat kita kuatkan dalam arti menegakkan hukum yang ada gitu. Jadi kerugian-kerugian yang ada di internet itu bisa kita antisipasi dengan apa? Dengan Undang-Undang ITE. Kemudian seperti pembobolan situs milik pemerintah atau penipuan di internet itu bisa kita atasi. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa sisi positif di Undang-Undang ITE itu sangat banyak sekali. Itu sih menurut saya. Ternyata sisi positif yang kita dapat dari Undang-Undang ITE ini cukup luas ya guys ya, yang seperti diterangkan oleh Afan dan Najib tadi. Seperti ketika kita mengetahui sisi positif undang-undang dari ITE ini, kita semakin terlindungi oleh negara kita melalui pasal-pasal yang disiapkan oleh UU ITE tersebut agar kita senantiasa selalu terjaga.
baik secara langsung maupun secara online, yaitu melalui jaringan. Oke, kira-kira siapa sih atau apakah ada orang yang masih melanggar, atau contoh kasus apa sih yang masih melanggar dari Undang-Undang ITE tersebut? Apakah masih banyak di negara ini? Coba sih sebutin salah satu contoh kasusnya. Semua izin masuk ya. Izin menyampaikan contoh kasusnya. Kasus Adam Denny. Polisi menangkap pegiat media sosial atas nama Adam Denny nih. Dia dilaporkan itu atas dugaan tindak pidana melakukan upload atau mengunggah dokumen elektronik pribadi tanpa seizin pemilik nih teman-teman. Adam Denny ini diduga melanggar pasal 48 ayat 1, 2, dan 3 serta pasal 32 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang ITE. Penangkapan Adam Denny ini berdasarkan laporan polisi dengan LP nomor sekian yang dilakukan pada tanggal 27 Januari 2022 dengan pelapor atas nama SYD. Ini adalah salah satu contoh dari kasus pelanggaran ITE. Ada banyak sekali contoh-contoh lain yang tidak dapat dimasukkan satu persatu. Mungkin dari kasus ini dapat kita tarik kesimpulan ataupun manfaat dari kasus tersebut supaya tidak terjadi lagi kasus-kasus yang serupa. Mungkin seperti itu yang dapat Anda sampaikan. Terima kasih. Wah, ternyata masih banyak ya guys ya, orang-orang yang melanggar kasus-kasus yang sudah ditetapkan oleh negara hukum ini. Salah satu contohnya adalah kasus Adam Denny ini yang menangkap pegiat dalam media sosial, yaitu namanya Adam Denny, seperti yang dibicarakan oleh saudara Ariando tadi. Kira-kira nih, apa sih kelebihan yang kita dapat dari UU ITE setelah melihat contoh kasus tersebut? Kira-kira ada nggak yang bisa menyampaikan dari perihal tersebut? Di sini kalau menurut saya sih ya ada sih beberapa kelebihan dari UU ITE itu ya. Salah satunya itu jadi masyarakat itu mendapat jaminan kepastian hukum gitu dalam melakukan transaksi secara elektronik berdasarkan UU ITE yang telah dibuat. Selain itu juga masyarakat merasa terlindungi akibat adanya UU ITE ini dalam memanfaatkan teknologi informasi yang ada pada saat ini. Selain itu juga masyarakat lebih memudahkan kalau misalkan ada masalah di media sosial, media elektronik. Jadi ada landasan hukum gitu. Jadi masyarakat tidak bingung kalau misalnya ada masalah di media elektronik. Mungkin itu sih kelebihan dari UU ITE. Cukup jelas yang diberikan oleh penjelasan diberikan oleh Robi perihal tentang kelebihan dari apa itu UU ITE. Kira-kira nih, kan biasanya kalau ada kelebihan pasti ada kekurangan nih. Nah, kira-kira kekurangan dari UU ITE itu apa sih? Karena kan setiap dari perihal apapun itu pasti kan punya kekurangan. Nah, kira-kira ada yang bisa jelasin nggak nih apa kekurangan dari ITE tersebut? Maka dipersilakan untuk langsung ngomong aja nih. Ada dong tentunya. Balik kelebihan, UU ITE juga mempunyai kekurangan. Nah, di sini saya punya sudut pandang nih. Mana kekurangan UU ITE? Sini bisa saya jelaskan, saya jabarkan bahwa kekurangan ITE itu dapat kita nilai dengan membatasi suatu hak kebebasan berekspresi. Mana seseorang ekspresinya dibatasi dengan adanya peraturan UU ITE. Jadi dia tidak bisa bebas berekspresi yang ada. Kemudian masalahnya selanjutnya ya ini kurang yuridikasi hukum yang belum dinilai secara sempurna dan masih syarat dengan muatan standar yang belum jelas. Dan terakhir kewenangan itulah yang menjadi kemudian harus segera diisi. Gitu. Sehingga kekurangan ini jadi cukupan untuk kelebihan-kelebihan UU ITE sendiri. Kasih. Oke deh. Itu penjelasan yang diberikan oleh Afan mengenai kekurangan dari UU ITE tersebut. Cukup jelas yang diberikan oleh Afan mengenai kekurangan UU ITE dan mengenai dari Robi yaitu kelebihan dari UU ITE tersebut. Sepertinya pada malam hari ini cukup sekian pembicaraan yang telah kita lakukan. Semoga dapat dimengerti dan semoga dapat dipahami oleh kalian yang menonton ini. Jika ada pertanyaan langsung ditanyakan kepada kami atau tim ngobrolin aja. Oke, saya akhiri selaku MC Raffi Ramadan Pratama. Saya akhiri.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.